Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini senantiasa Allah memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita keamanan, perlindungan, dan senantiasa memberikan kita kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, seperti biasa di channel ini atau di video ini kami selalu mereview atau mereaksi video-video yang berhubungan dengan peternakan sapi, dengan segala sesuatu dengan sapi. Nah, di video kali ini masih berhubungan dengan sapi. Ini kami ambilkan khusus video untuk sobat semuanya yang berjudul "Begini Proses Peternakan Sapi Wagyu Jepang Termahal di Dunia". Nah, kenapa saya ambil ini? Saya pas scroll-scroll di YouTube, saya lihat kok penontonnya ditonton banyak sekali, 1,8 juta kali tonton 3 bulan yang lalu. Terus di like itu 13.000 lebih yang like. Berarti kan banyak orang penasaran dengan daging sapi wagyu yang terkenal mahal. Terus peternakannya bagaimana? Ini kami review dari channelnya Rekayasa Teknologi. Sebagai tanda terima kasih kepada channel Rekayasa Teknologi, silakan sobat semuanya untuk mensupport, mensubscribe channel Rekayasa Teknologi. Dan juga seperti biasa jangan lupa juga untuk mensubscribe channel kita, channel SDA Sukses, agar channel ini tambah lama, tambah berkembang, dan kami tambah lama semangat untuk memberikan video-video yang mudah-mudahan video-video yang kami berikan ini bisa menginspirasi, memotivasi, mengedukasi kalau ada unsur edukasinya untuk sobat semuanya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Oke, sobat semuanya, langsung saja kita nyalakan videonya. Kita sama-sama tonton. Mari. Ini. Wow, ini dia dagingnya. Daging sapi wagyu. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, harga daging sapi masih terhitung terjangkau untuk dikonsumsi setiap bulan. Betul. Namun mungkin hanya sedikit dari kalian yang mampu membeli daging sapi Jepang yang terkenal dengan nama Wagyu. Harganya paling mahal. Daging sapi ini diperoleh dari 4 ras utama sapi-sapi yang diproduksi di Jepang. Daging sapi ini dihargai karena corak daging marmernya dan rasa menteganya. Rasa mentega, wih keren. Wagyu A5 yang bermutu tinggi dapat memiliki harga hingga 7 juta sampai 14 juta per kilogram. Wow, 7 juta sampai 14 juta per kilogram. Dengan harga satu ekor sapi sendiri dapat terjual hingga 431 juta rupiah. Wow, satu ekor sapi itu bisa sampai harga 400 juta. Apa yang membuat dagingnya sangat mahal dan bagaimana proses peternakannya? Iya, kenapa kok mahal sekali? Kita akan membahasnya pada liputan kali ini. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Wah, ini dia proses pemotongannya. Istilah Wagyu secara harfiah diterjemahkan menjadi sapi Jepang. Sapi Jepang. Dan umumnya makannya jerami pada 4 ras utama sapi-sapi yang dibiarkan untuk ketahanan fisik sehingga memberi mereka lebih banyak sel lemak intramuscular. Lemak sapi ini didistribusikan lebih merata di seluruh dagingnya. Otot inilah yang menyebabkan daging sapi Wagyu terlihat merah muda dan memiliki rasa yang sangat lembut. Untuk menjaga kualitas sapi Wagyu ini, pemerintah Jepang mengatur dengan ketat produksi Wagyu. Daging Wagyu dinilai pada 2 faktor utama, yaitu berapa banyak daging dapat dihasilkan dan kualitas corak daging Wagyu. Bahkan daging Wagyu dibagi menjadi 5 kategori tingkatan kualitas yang bersertifikat untuk dijual di Jepang. Semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi harga jualnya.
Lalu, bagaimana sapi-sapi Wagyu ini diternakan? Iya, bagaimana? Apakah sama seperti di tempat kita? Sebenarnya, teknik memelihara sapi Jepang akan dapat berbeda-beda di setiap peternak dan daerah di mana sapi ini dibesarkan. Warnanya Walau begitu, hitam ya, ada coklat. mitos yang sangat terkenal tentang peternakan Wagyu, yaitu di mana sapi-sapi Jepang ini dibesarkan dengan rutinitas sapi yang dipijat Dipijat. oleh para pekerja Iya, dipijat nih. dan diberi minuman bir. Minum bir. Hal semacam ini tidak sepenuhnya benar. Nanti mabuk nggak? Seperti halnya peternakan sapi pada umumnya, peternakan sapi Jepang juga dibagi menjadi dua, yaitu peternakan yang mengkhususkan diri untuk pembibitan dan peternakan sapi Jepang untuk penggemukan. Cerita peternakan sapi Wagyu ini bermula dari peternakan sapi Jepang untuk pembibitan. Pemilihan bibit sapi Jepang ini melalui sistem grading dan penilaian ketat sebelum akhirnya akan dikawinkan dan dikembangbiakan. Selain itu, selama masa pembuahan, sapi akan selalu dipantau, bahkan diberi menu diet khusus untuk menjaga anak sapi dalam kandungannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghasilkan anak sapi berkualitas tinggi sebagai penghasil daging Wagyu nantinya. Kalau dilihat sekilas ya sama kayaknya kandangnya, Selanjutnya, cara makannya. setelah sapi ini dilahirkan, sapi ini akan dibesarkan hingga berumur sekitar 10 bulan. Oh, 10 bulan. Sebelum akhirnya dijual di pelelangan sapi kepada peternak baru yang akan menggemukkan anak sapi ini. Dalam proses penggemukan sapi Wagyu ini, peternak dapat menjual dengan harga hingga 40 kali lipat dari harga beli ketika sapi ini masih berumur 10 bulan. Sapi Jepang akan dibesarkan pada kandang setengah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Setengah terbuka. Sehingga sapi-sapi ini dapat menikmati suasana yang tenang dan segar khas daerah pegunungan untuk membuat sapi-sapi ini bebas dari stres. Lantai kandang sapi akan diberi skam untuk mengurangi bau dan juga sebagai bahan campuran pembuatan pupuk kompos dalam upaya pemanfaatan kotoran sapi. Pupuk kompos ini selanjutnya digunakan untuk pertanian padi di sekitar peternakan. Pakai ini ya. Dan jerami dari pertanian beras digunakan sebagai pakan Galat ternak berat. sapi Jepang. Hal ini membuat ekosistem yang sehat Canggih dan sekali. berkelanjutan. Selain itu, kebersihan sapi Jepang ini juga sangat dijaga. Oke, cukup dulu. Mulai dari Wow, keren sekali sobat semuanya. Saya lihat tadi memang kalau dilihat sekilas sama. Sapinya juga nggak terlalu warnanya nggak terlalu mencolok, nggak seneng ngelihatnya kan warnanya kayak hitam tapi kecoklat-coklatan gitu. Kalau di tempat kita kan warna hitam coklat gitu. Apalagi yang saya pernah review itu kalau sapinya betina terus warnanya juga hitam, harganya juga di tempat sini harganya juga nggak terlalu mahal dibanding warna-warna yang lain, warna merah, warna putih seperti itu. Tapi itu warnanya harganya juga sangat mahal sekali walaupun warna seperti itu. Jadi memang sapi Wagyu ini betul-betul sapi yang sangat mahal harganya. Oke, kita lanjutkan lagi, tonton videonya, mari. Oke, sobat semuanya, lanjut lagi kita tonton. Hingga memotong kuku kaki sapi dilakukan secara rutin. Secara rutin motong kaki sapi. Sapi-sapi ini selama masa penggemukannya akan diberi makanan campuran serat dan energi tinggi konsentra yang terbuat dari beras gandum dan jerami. Sapi-sapi ini akan sering diberi makanan ini 3 kali sehari selama hampir 2 tahun. Sampai sapi ini memiliki hampir 50% lemak.
Sapi Jepang dilarang untuk diberi pakan yang mengandung antibiotik serta hormon pertumbuhan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan rasa asli dari daging Wagyu itu sendiri. Kadar lemak, warna, dan marbling alias sebaran lemak menjadi kriteria yang diupayakan secara maksimal. Ya gitu ya. Sapi-sapi ini sepanjang hari akan berada di kandang dan hanya sapi hamil yang diizinkan untuk merumput di padang rumput sepanjang proses penggemukan. Selain karakteristik daging dan jenis sapi, harga mahal ini juga dipengaruhi oleh mahalnya harga impor dari sejumlah besar pakan terkonsentrasi yang digunakan selama periode penggemukan ini. Setiap sapi unggulan dapat menghabiskan berton-ton pakan selama masa penggemukannya. Wih, bertonton. Setelah sapi Jepang memiliki umur potong sekitar 34 bulan, sapi-sapi ini akan diangkut ke tempat pelelangan sapi. Selanjutnya, sapi ini akan ditampilkan dan dilelang kepada tempat pemotongan Wagyu. Sapi Jepang ini dapat memiliki harga mulai dari 431 juta rupiah. Wow, harganya Salah satu mobil baru Wagyu yang paling terkenal dan berperan penting adalah pemotongan Matsusaka Wagyu dari prefektur Mie yang pernah menghasilkan daging sapi betina eksklusif yang dijual dengan harga 50 juta yen atau sekitar 541 juta rupiah. Wih, memang mahal ya. Sementara itu, dalam proses penjualannya, pemerintah Jepang memiliki peraturan secara ketat akan pendistribusian Wagyu berdasarkan kualitasnya. Setelah dipotong, daging Wagyu harus lulus pemeriksaan kualitas dan sertifikat untuk mendapatkan kategori dan keterangan pada daging yang dijual. Dalam dunia perdagingan terdapat level yang menentukan seberapa berkualitas daging tersebut. Menurut halaman Crowded Cow, label A untuk yang berkualitas superior dan label B untuk yang biasa saja. Sedangkan label C untuk yang di bawah standar. Di bawah standar ya, ada Sementara label-labelnya. itu, pemberian angka 1 hingga 5 merepresentasikan kualitas dari beberapa karakteristik. Beberapa di antaranya adalah tingkatan guratan yang ada, warna daging, dan seberapa rata sebaran lemak yang ada dalam daging tersebut secara keseluruhan. Oke, cukup. Wow, itu dia sobat semuanya, keren sekali. Jadi kalau beternak 1 ekor sapi Wagyu aja tadi sampai harga 1 mobil ya 400 juta rupiah. 1 kilonya ada yang sampai 7 juta, 8 juta, sampai 14 juta per kilo. Berarti harganya sangat tinggi, wajar lah, karena pakannya juga tadi pakan-pakan yang berkualitas tinggi, harganya juga mahal. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Seperti biasa, yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Sebelum kami akhiri di sini, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.